Kali ini aku buat video tentang rumus lookup yang ada di Microsoft Excel. Rumus lookup ini dibedakan menjadi dua, yakni VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, aku akan bahas satu persatu dari kedua rumus ini. Yang pertama yaitu ada VLOOKUP. Rumus VLOOKUP itu digunakan untuk membaca data dari tabel secara vertikal atau tegak. Nah, rumusnya itu seperti ini, sama dengan VLOOKUP kurung buka lookup value. Lookup value itu merupakan nilai sebagai dasar data atau nilai yang akan menjadi acuan dalam membaca tabel itu. Lalu ada table array. Table array itu merupakan tabel data yang akan dibaca. Nah, ini merupakan tabel array. Lalu ada call index number atau column index number, yakni nomor urut yang menyatakan posisi kolom dalam suatu tabel, dimulai dari 1. Nah, ini merupakan nomor urut 1 yang ada di tabel ini. Lalu ini kolom nomor urut 2, yang ini kolom nomor urut 3. Sedangkan range lookup merupakan berisi true apabila tabel ini diurutkan dan berisi false apabila tabel data tidak diurutkan. Nah, di sini aku sudah buat contoh soalnya. Sekarang mari kita mengerjakan. Yang pertama, kita harus memberikan nama untuk tabel array-nya. Caranya kita blok dari kolom C7 sampai E11. Lalu kita masuk ke name box yang ada di sini. Lalu kita tuliskan namanya yang akan kita buat. Di sini aku buat nama kode. Lalu klik enter. Langkah kedua, teman-teman bisa klik tanda fx yang ada di sini, lalu pilih kategori. Kategorinya yaitu lookup and reference, lalu klik V, lalu pilih VLOOKUP. Sekarang kita isi lookup value-nya atau nilai sebagai dasar data. Kita pilih di sini kodenya, karena kode ini sudah jadi acuan yang akan digunakan untuk mengisi kolom barang di sini. Lalu table array-nya kita blok yang sudah kita namai tadi, maka akan muncul kode karena kita sudah menamai tabel ini dengan nama kode. Lalu kolom index number-nya kita isikan 2 karena di sini barang terletak di kolom 2 dari tabel ini. Kita tulis 2, lalu range lookup-nya kita isikan false karena tabelnya tidak diurutkan. Kalau sudah, kita klik OK. Lalu bisa kita kopikan ke bawah. Nah, sudah terisi. Lalu kita coba cek satu persatu, yaitu L17 barangnya tinta, L15 barangnya pensil, L18 barangnya ballpoint, dan seterusnya. Lalu untuk tabel harga itu sama, kita klik fx, lalu pilih lookup and reference, lalu klik V, pilih VLOOKUP. Untuk lookup value-nya sama, yaitu kita menggunakan kode sebagai acuan. Table array-nya juga sama, kita blok yang sudah kita namai tadi sehingga akan muncul kode karena tadi kita menamai tabel ini dengan nama kode. Lalu kolom index number-nya kita isikan 3 karena kolom harga terletak pada kolom 3 di tabel ini, maka kita isikan 3. Lalu range lookup-nya sama, kita pakai false karena datanya tidak diurutkan. Kalau sudah, kita klik OK, lalu kita kopikan ke bawah, maka hasilnya seperti ini. Kita cek
Yang L17 tinta harganya 12.000, pensil harganya 2.000, ballpoint harganya 2.500, dan seterusnya. Lalu untuk totalnya kita isikan sama dengan jumlah dikalikan dengan harga. Lalu kita bisa kopikan ke bawah seperti ini. Nah, yang VLOOKUP ini sudah selesai. Sekarang yang HLOOKUP. Rumus HLOOKUP itu digunakan untuk membaca data dari tabel secara horizontal atau mendatar. Nah, rumus HLOOKUP itu sendiri seperti ini, sama dengan HLOOKUP kurung buka lookup value, sama, yaitu nilai yang menjadi acuan untuk mengisikan sesuai dengan tabel yang tersedia. Lalu tabel array-nya itu tabel yang akan dibaca atau tabel yang menjadi acuan itu. Lalu row index number yaitu nomor urut yang menyatakan baris dalam suatu tabel. Yang dimaksud dengan row index number itu seperti ini. Kode ini kan ini bentuknya horizontal tabelnya, beda dengan ini. Maka kita nanti akan pakai rumus HLOOKUP. Nah, yang dinamakan row index number itu seperti ini. Jadi kode ini ada di baris 1, barang ada di baris 2, harga ada di baris 3. Lalu yang range lookup itu berisi true apabila data diurutkan, berisi false apabila tabel data tidak diurutkan. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengerjakan latihan ini. Sini aku buat daftar barang dan harga barang Eris Store, sama kayak ini, tapi kita menggunakan rumus yang berbeda. Yang satunya menggunakan VLOOKUP, yang satunya menggunakan HLOOKUP. Untuk langkah yang pertama yaitu kita memberikan nama untuk tabel ini. Yang pertama yaitu klik sel L6 sampai B8, lalu menuju ke name box-nya, kita beri nama. Di sini aku beri nama barang, lalu klik enter. Nah, untuk mengisikan kolom ini yaitu klik tombol Fx, lalu lookup and reference, lalu tekan tombol H yang ada di keyboard, lalu pilih HLOOKUP, lalu tekan OK. Untuk mengisikan lookup value-nya, kita pilih kodenya, sama seperti tadi yang menjadi acuan yaitu kodenya. Lalu tabel array-nya yaitu kita log yang sudah kita namai tadi, sehingga di sini muncul nama barang. Lalu untuk row index number-nya, di sini barang terletak di baris kedua dari tabel ini, maka kita isikan 2. Kemudian range lookup-nya kita isikan false karena datanya tidak berurutan. Lalu tekan OK sehingga muncul seperti ini. Lalu kita kopikan ke bawah. Kita cek L15 itu pensil, L18 itu ballpoint, dan seterusnya. Lalu untuk menyisikan harga, sama, tekan ikon Fx, lookup and reference, lalu tekan tombol H yang ada di keyboard, pilih HLOOKUP, lalu tekan OK. Nah, untuk lookup value-nya sama pakai kode, tabel array-nya juga sama, kita blok yang sudah kita namai tadi, sehingga di sini muncul nama barang. Untuk row index number-nya, harga di sini tuh terletak di baris ketiga dari tabel kode barang ini, sehingga kita isikan 3. Untuk range lookup-nya kita isikan false karena datanya tidak berurutan. Lalu enter. Lalu kita kopikan ke bawah. Tinta harganya 12.000, pensil harganya 2.000, ballpoint harganya 2.500, dan seterusnya.
Untuk caranya yaitu kita kalikan jumlahnya dengan harga barang tersebut, lalu klik enter, lalu kita kopikan ke bawah seperti ini. Hasilnya sama dengan yang VLOOKUP. Jadi sekian dulu video dari aku tentang penjelasan dari rumus VLOOKUP dan rumus HLOOKUP yang ada di Excel. Semoga dapat dipahami. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like video ini. Terima kasih.